Halo Sugeng Rawo kanca-kanca desa, sekarang lagi musim pancaroba ya. Musimnya yang gak jelas kayak sikap gebetanmu, kadang panas, kadang dingin, kadang terik, kadang hujan. Jadi emang gak jelas. Oke, hujan deras memang bikin bahaya, apalagi kalau ada angin kenceng yang bisa bikin pohon-pohon pada roboh dan banjir. Tapi banjirnya air beneran ya, bukan air mata buaya kayak teman kamu yang mau pinjem duit alias ngutang yang ujung-ujungnya menghilang seolah-olah lupa ingatan. Ya, ngomong-ngomong soal buaya, kali ini kita akan nonton film Buaya Ganas yang bener-bener bikin deg-degan. Buayanya udah gak cuma di kali doang nih, tapi bisa sampai daratan juga. Penasaran kan? Ya, tapi sebelumnya jangan lupa monggo di subscribe, like, komen, dan share gitu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar gak ketinggalan. Nah, kalau udah langsung saja selanjutkan kaki, rasa sahabat banyakin bersyukur, yuk check it out. Eli adalah seorang perenang yang selalu rajin berlatih. Meskipun bukan putri duyung, sejak kecil ia selalu berusaha dengan gigih agar dapat memenangkan perlombaan. Tetapi saat latihan pagi, ia kalah cepat dari temannya. Eli selalu ingat nasihat ayahnya untuk tidak menangis. Jangan sampai orang lain melihat dia lemah. Ayahnya selalu bilang, siapakah dirimu? Predator puncak selamanya. Wah, kelihatan ya ayahnya ngajarin anaknya untuk optimis dan percaya diri bahwa kemampuannya adalah di atas orang lain. Walah, si bapak nyamain anaknya sama predator. Pas lagi di ruang ganti, Eli dapat video call dari kakaknya Beth. Beth bilang, ia mengkhawatirkan bapaknya karena ditelepon-telepon kok enggak jawab. Sedangkan udah ada peringatan dari pemerintah bahwa badai akan datang. Karena ayah dan ibu mereka telah berpisah, maka si ayah tinggal sendirian nih. Sedangkan si ibu lagi jalan-jalan tuh ke Paris sama pacar barunya. Kasihan banget ya si bapak ya. Karena Heli khawatir, ia janji ke Beth bahwa ia akan mengecek kondisi ayahnya. Di tengah hujan deras, Heli mengendarai mobilnya ke rumah ayah. Di jalan, mobil-mobil udah diberhentiin oleh petugas. Gak ada yang boleh lewat lagi karena badainya udah mendekat dan bisa membahayakan orang-orang. Gak disangka Heli ketemu temennya nih, Mas Wayne. Wayne bilang gak boleh lewat, tapi Heli tetap membujuk. Tetap aja Wayne bilang gak boleh. Heli buru-buru, Wayne malah sempet-sempetnya nitip salam buat Beth. Yaelah. Gak kehabisan akal, Heli pun akhirnya nekat lewat jalan lain. Dengan tekad yang kuat, ia berjuang menemui ayahnya. Sesampainya di rumah sang ayah, Heli tidak dapat menemukan ayahnya. Ia justru ketemu anjing piaraannya bernama Sugar. Udah dicari-cari, tetap aja gak ketemu. Yang ada malah foto-foto kenangan keluarga mereka yang bertebaran. Heli menelepon Beth dan memberitahu bahwa ayahnya gak ada di rumah. Dia pun cerita bahwa tadi ketemu sama Wayne, mantan pacar Beth. Tapi Beth gak mau ngakuin dong kalau mereka pernah pacaran. Duh, kasihan ya. Heli pun memutuskan untuk pergi ke rumah lama mereka. Mungkin aja ayahnya ada di sana. Gak lupa, Heli juga mengajak Sugar. Kasihan kan kalau Sugar kesepian sendiri di rumah, nanti takutnya malah dia nyari Sugar Daddy lagi. Saat sampai di rumah lama, Heli melihat mobil ayahnya ada di situ. Ia pun laporan ke Beth. Saat memasuki rumah, tampak rumah udah berantakan. Setelah dipanggil-panggil pun tetap aja si ayah nggak nongol juga. Heli lihat-lihat ke halaman belakang rumah, juga nggak ada tuh ayahnya. Di belakang rumahnya tampak ada danau yang riak airnya semakin kenceng karena badai memang semakin besar. Karena nggak tahu harus cari di mana lagi, Heli mencoba telepon ayahnya lagi. Ternyata HP ayahnya ada di dapur, nggak dibawa dan baterainya lowbat. Saat Heli melihat ke bawah, kelihatan kalau pipa air tempat cucian piring kayak lagi dibenerin. Ada peralatan-peralatan juga di dekatnya. Tahu-tahu pohon roboh dan menimpa jendela kaca yang bunyinya ngagetin banget. Heli sampai teriak, untung aja nggak pingsan saking kagetnya. Di garasi si Guguk berisik banget. Dia menggonggong kayak ngasih tahu sesuatu. Guguk mengarahkan ke ruang bawah tanah. Heli manggil-manggil ayahnya tapi nggak ada jawaban. Karena penasaran, Heli pun turun pelan-pelan. Suasana ruang bawah tanah benar-benar menjijikkan. Becek, kotor, gelap, pokoknya bikin merinding lah.
Lagi mengarahkan senter HP sambil merangkak, ada tikus-tikus. Aduh, kalau gak demi ayahnya pasti Heli ogah banget ini ya. Setelah teriak-teriak memanggil, ayahnya akhirnya ketemu juga. Tapi sang ayah posisinya rebahan tidak sadarkan diri. Bukan kayak kamu ya yang kerjaannya memang rebahan santai-santai terus. Heli mencoba membangunkannya, ayahnya tetap gak bangun. Saat Heli menggoncangkan tubuh ayah, ia melihat luka yang besar dan parah di bagian dada. Wah, kok bisa ini? Lukanya karena apa itu ya? Heli pun memutuskan untuk segera ke rumah sakit. Ia berupaya membawa ayahnya, tapi berat banget nih ayahnya badannya. Ia mencoba untuk menyeret ayahnya dengan bantuan alas plastik. Lagi susah-susah narik bapaknya sampai ngeden, tahu-tahu ada buaya guys, gede banget lah. Siapa yang gak kaget kok bisa ada buaya di dalam rumah? Si buaya mangap-mangap pamer gigi lagi. Serem banget ya. Heli pun berusaha menghindar dan beruntungnya ada pipa-pipa yang menghalangi buaya karena buayanya gak cukup untuk terabas pipanya. Wah, selamat. Saat Heli udah agak tenang, ia pun mencoba untuk membangunkan ayahnya. Ayahnya pun tersadar dan Heli memberikan air untuk ayahnya minum. Ayah ngasih tahu bahwa ada buaya dan kemungkinan masuk dari saluran pembuangan di sisi danau yang meluap. Habis itu si ayah bersikeras untuk menyuruh Heli pergi. Tentu saja Heli nggak mau ninggalin ayahnya sendirian. Ayahnya sok-sokan bilang bahwa ia nggak butuh bantuan. Malah akhirnya dia mengerang kesakitan. Rasa nggak ya Pak ya? Ternyata kakinya terluka parah sampai tulangnya kelihatan. Wah, serem banget nih. Mbak Surip nggak tega nih ngeliat nih. HP Heli berbunyi karena bed telepon, tapi posisi HP-nya agak jauh karena terjatuh saat berusaha menghindari buaya. Heli berusaha mengambil HP-nya sambil was-was kalau buaya tiba-tiba datang. Ia pun meminta ayahnya untuk tetap mengajak ngobrol supaya tetap terjaga. Bapaknya malah ngajak ngomong tentang prestasinya di kegiatan berenang. Tetap ya Pak, prestasi anak nomor 1. Mensupport supaya anak bisa meraih cita-cita. Bagus, Bapak teladan ini. Tapi Heli bilang bahwa pagi ini dia kalah, padahal kalau prestasinya nggak meningkat dan nggak kepilih masuk regu, dia bisa kehilangan beasiswa. Pas sudah dapetin HP-nya dan mau telepon polisi, Heli kok dengar suara. Ia pun menengok dan ya buayanya ada tepat di sampingnya. Ternyata buayanya 2 guys, makin serem ini ya. Secepat mungkin Heli berusaha kabur, tapi yang nggak bisa cepet-cepet banget karena di sana becek. Buaya menggigit kaki Heli dan mengayun-ngayunkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Wah, dianggap mainan ini kayaknya ya. Gak putus asa, Heli menendang muka buaya sekuat tenaga sampai ia berhasil berdiri dan berlari. Si buaya yang satu lagi udah nungguin. Wah, mampus. Entah barang apa aja diambil sama si Heli. Yang penting cepet buat menyerang 2 buaya itu. Ia pun lari ke pojokan yang banyak kabel-kabel menjuntai. Duh, mbaknya untung gak kestrum loh. Heli dapat obeng, ditusuk-tusuk tuh muka buaya sampai berdarah-darah. Heli mundur-mundur terus sampai mentok dan buaya gak bisa ngejar karena kepentok pipa. Sayangnya HP Heli udah rusak, retak diinjek buaya. Heli melihat kondisi kakinya yang sudah terluka parah. Bekas gigitannya dalam dan tentu saja berdarah-darah. Ia kemudian mengikat kakinya biar darah nggak mengucur terus. Heli memutuskan untuk mencari jalan keluar yang aman dan naik ke atas untuk meminta bantuan. Ia pun pelan-pelan berjalan sambil mengamati keadaan. Saat melihat keluar, ternyata ada orang-orang yang lagi di toko seberang jalan. Itu orang sempat-sempatnya mencuri meja kasir, ambil makanan, bahkan barang nggak penting kayak kacamata. Padahal langitnya udah serem banget, kelihatan kalau badannya mengarah ke mereka. Heli teriak-teriak minta tolong dan kasih sinyal dengan cahaya lampu senter, tapi mereka nggak lihat. Tiba-tiba cewek yang di perahu udah digigit buaya dan akhirnya mereka semua mati karena diserang buaya. Buayanya gerak cepat guys. Musnah ini harapan Heli ya untuk selamat. Sementara air terus masuk, Heli mencari jalan keluar sesuai petunjuk Bapak bahwa ada pintu yang nembus ke lantai dalam rumah. Begitu Heli menemukan pintu tersebut,
Sinyalnya nggak bisa dibuka. Mentok guys, karena meja di atas lantainya keganjel sama bentuk ukiran tembok. Serasa angin segar dari surga, di luar ada polisi patrol. Heli pun teriak-teriak minta tolong. Untung belum habis tuh suaranya. Ternyata si polisi adalah Wayne. Dia masuk ke rumah panggil-panggil ayahnya, tapi nggak dengar juga suaranya. Sugar si anjing manis mengarahkan Wayne untuk nengok ke pintu ruang bawah tanah. Di tengah air yang udah semakin tinggi, Wayne pun melihat Heli. Tapi Heli bilang jangan masuk karena ada buaya. Sementara Wayne meminta bantuan temannya di luar pakai HT untuk ambil tongkat. Dia nggak sadar ada buaya dan langsung deh dicaplok. Wayne teriak-teriak minta tolong. Heli berusaha menolong sih, tapi ya padahal itu buaya ganas bener ya. Akhirnya Wayne pun tak terselamatkan. Begitu juga polisi di luar, dicaplok juga sama buaya. Tetot, kandidat penolong gugur lagi. Saat Heli sedih, bapaknya menghibur dan berusaha memberikan semangat. Ia mengingatkan masa lalu saat Heli tidak patah semangat untuk berusaha latihan belajar menahan nafas, bahkan saat jam 2 malam. Bapaknya tahu banget bahwa Heli berjiwa pejuang. Tuh, ditiru dong kancan-kancan desa ya. Semangat gitu loh, nggak cuma mengeluh dan rebahan aja. Bapaknya bilang bahwa mereka mungkin keras kepala tapi tidak akan menyerah. Lalu Heli malah membahas bahwa sang ayah meninggalkan ibu. Malah bahas masalah keluarga deh. Sempet-sempetnya ya. Akhirnya setelah mereka yakin bahwa mereka saling menyayangi dan gak akan menyerah, mereka pun semangat lagi untuk mencari jalan keluar. Ayahnya berusaha mengalihkan perhatian para buaya dengan membuat suara-suara keras. Lalu ketika buaya mendekat, tiang penyangga ditendang sehingga menjatuhi buaya dan buaya pun terjebak. Terus dipukul-pukulin deh pakai sekop. Nah, mati deh buayanya kali ini, tapi itu baru satu ya. Heli berjalan pelan-pelan menuju jalan keluar. Tiba-tiba ia melihat mayat. Wah, nggak tahu deh ini mayat siapa. Udah kaget lihat mayat, terus kaget lihat banyak telur buaya dan ada yang udah menetas. Wah, makin banyak aja tuh ya buaya. Ada buaya yang barusan masuk lagi dari saluran pembuangan. Makin serem, makin seru ini. Karena Heli melihat ada pistol di saku si mayit, ia segera mengambilnya. Waktu lagi coba-coba pistol tersebut, tiba-tiba tangan Heli dicokot buaya. Langsung deh dia tembak tuh buaya bertubi-tubi. Langsung masukkan tuh peluru ke dalam badan buaya. Akhirnya buaya KO, tapi tangan Heli luka parah. Heli menyusuri saluran pembuangan, berenang dengan kalem dan mulus. Sementara air sudah semakin tinggi dan sang ayah sampai kesulitan nafas. Heli berhasil keluar dari pipa pembuangan, tapi karena air memang sudah tinggi, ia masih harus berenang sampai ke permukaan. Celakanya, ada buaya yang seliweran. Secepat apapun Heli berenang untuk menghindari, tetap aja tuh buaya lihat dan langsung mengejar. Dengan susah payah, Heli pun berhasil sampai ke darat. Tipis banget jaraknya sama buaya yang udah siap nyaplok kakinya. Begitu sampai dan mau masuk rumah, Heli melihat ada 2 helikopter yang melintas. Ia berteriak minta tolong, tapi Heli nggak denger guys. Lewat aja gitu. Ya udah, daripada kelamaan dia masuk rumah dan segera mencari di mana posisi ayahnya berada. Heli mencongkel lantai kayu sekuat tenaga hingga berhasil menarik ayahnya. Tapi karena udah kelamaan, maka ayahnya udah kehabisan nafas. Wah, ini sedih banget ya. Tapi setelah berjuang sampai segitunya, masa sih harus merelakan ayahnya meninggal? Tentu saja tidak. Heli nggak akan menyerah. Ia melakukan CPR sekuat tenaga sampai dia meninju-ninju dada bapaknya. Yang penting sadar ya. Beneran bapaknya batuk-batuk dan sadar.
Gak usah lama-lama ya terharunya. Ingat kudu menyelamatkan diri dari badai. Begitu mereka keluar kondisinya udah semakin kacau. Air semakin tinggi sehingga nggak mungkin lagi naik mobil. Si ayahnya ngeliat di seberang sana ada perahu orang-orang yang tadi udah dimakan buaya. Lalu mereka berjalan ke sana untuk mengambil perahunya. Tentu saja si anjing juga dibawa ya. Padahal kan udah luka parah ya. Masih kuat aja. Buaya pun lalu lalang melintas di antara mereka berdua. Dan ceritanya nih, karena mereka diem aja, si buaya nggak nyaplok. Alarm tanda bencana pun berbunyi. Air semakin deras dan Heli renang secepatnya ke arah perahu. Setelah berhasil menyalakan perahu, ia pun menghampiri ayahnya. Air bah pun sudah semakin dekat dan saatnya untuk ngebut. Boro-boro mau ngebut guys, mana sempat keburu telat. Air sudah menerjang mereka hingga perahu pun terseret masuk ke dalam rumah. Heli dan ayahnya terombang-ambing dan mereka pun terpisah. Ia terseret ke dapur, ia merambah pelan-pelan lalu menaiki tempat cucian piring. Saat melihat kondisi air, kok ada yang gerak-gerak? Apakah ada buaya? Heli menjadi kalang kabut ketakutan sampai malah jatuh ke air. Untungnya nggak ada apa-apa. Ternyata dia cuma parno. Sementara itu, ayahnya mengambil kembang api emergency. Heli melihat ada telepon yang mengambang kesangkut barang-barang. Dia pun mengambil telepon itu dan segera menelepon polisi. Saat ayahnya berjalan menuju tangga untuk mencari Heli, ternyata ada buaya yang menyerangnya dan mencaplok tangannya hingga putus. Kondisi di dalam rumah begitu membuat ayahnya tidak leluasa juga untuk kabur. Habis itu buaya memburu Heli hingga ia terjebak di kamar mandi. Lalu Heli menjebak buaya sampai terkurung di kubik shower. Dan ia pun keluar melalui bagian atas kubik yang tidak tertutup. Wah, jagoan ini. Heli memapah ayahnya untuk naik ke atas loteng. Saat akan naik ke loteng, Heli mendengar ada helikopter penyelamat. Ia pun menyalakan kembang api emergency berharap helikopternya lihat. Bukannya helikopter yang datang, malah buaya-buaya yang tiba-tiba masuk rumah sampai ngerusakin jendela kaca. Aduh, sial sekali ya, buayanya mencaplok tangan Heli sampai ia muter-muter. Nah, selama muter-muter itu kembalilah teringat memori masa kecil saat ia berjuang keras memenangkan perlombaan renang. Tangan Heli menggapai kembang api dan menancapkannya ke tubuh buaya. KO deh buayanya. Heli pun berenang keluar di mana kondisinya semakin menyeramkan karena badai semakin besar dan masih aja dikejar sama buaya. Heli berhasil melawan buaya dengan pipa saluran air dan buaya pun hanyut terseret arus. Beruntungnya, ayahnya yang tadi berhasil naik ke loteng meraih tangan Heli hingga keduanya berada aman di atas atap rumah. Si anjing menggonggong ngasih tahu ada helikopter yang datang. Segera Heli menyalakan tanda SOS dan mereka pun tertolong. Akhirnya ya, selamat juga. Capek banget ini rasanya. Mbah Surip jadi kayak berasa diterjang badai juga ini rasanya. Nah, dari film yang bikin spot jantung ini kita bisa belajar untuk selalu optimis, berjuang dan jangan pernah putus asa. Dan yang paling penting adalah kita harus memaknai kasih sayang keluarga. Bahwa keluarga adalah sumber harapan, semangat dan rumah bagi kita semua. Makanya yuk kanca-kanca desa, sayangi keluargamu sebelum menyesal saat kehilangan. Oke, sampai ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Matur nuwun nggih.